sedikit ya ke yang sulung boleh nih ya. Boleh. Ini melihat ayahanda dakwah sana sini gitu. Kamu senang atau gimana? Kalau aku sih gimana ya, bangga. Terus juga kan jadi, tapi ngaruh ke sekolahku juga kan. Jadi kalau misalnya ada teman yang tahu, oh kamu anaknya Pak Ustadz ya, gini 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 gini. Kok kamu nggak kayak gini? Kok kamu kayak gitu? Kok kamu jadi kadang-kadang Banding-bandingkan gitu. iya, jadi buat akunya sih jadi kayak, oh berarti aku harus punya apa sih? Batas. Iya, batas-batas untuk Batasan. berperilaku. Jadi ya seneng sih. Jadi kan aku bisa bersikap yang baik di jalan yang benar terus kayak gitu. Oke. Tapi ketemu sama panggilnya ayah, bapak, Ayah. ayah. Ketemu sama ayah nih kalau bisa dibilang seminggu berapa kali gitu? Biasanya seminggu sekali 2 kali sih, Kurang weekend nggak aja. atau cukup? Kalau sekarang sih ya biasa aja, cukup. Cukup kan ya? Daripada enggak sama sekali ya. Ada komentar dari Pak Iya, saya Ustadz. sering diprotes anak karena jadwal Seperti jam. Bang Toyib nggak? Iya, emang saya seperti Bang Toyib dan untung sih saya nggak bilang jable. Ya Allah gitu, siapa ya kok ada gitu sampai membantu kami gitu. Sementara kami waktu itu memang pas betul-betul nggak ada uang. Ini masa-masa sulit dilewati begitu ya. Tapi sempat juga Pak Ustadz ini masuk rumah sakit tadi ya Pak Ustadz ya? Iya. Waktu itu memang apa ya, kita lagi nggak ada uang gitu, bukan karena apa-apa tapi kita lagi bikin rumah, plus bapak saya sakit. Jadi kalau saya nggak salah ingat uang kita tuh tinggal 3 juta waktu itu. Kemudian dia keluar dari pesawat dari Jakarta sudah dalam posisi nggak kuat jalan. Jadi langsung ke rumah sakit. Sudah dokternya bilang ini nggak bisa besok Bu, harus sekarang. Ya sudah karena apa usus buntu ya. Itu maaf ada harganya gitulah paket segini. Waktu dikasih tahu kita cuma pandang-pandangan aja gitu kan. Boleh tahu berapa angkanya? Waktu itu 7 juta kalau nggak 7 juta salah. Ya. kita. Ya, Karena itu ya sudah. laparoskopi yang Ya. baru. Oh ya, iya. Itu gitu. Waktu itu kita ada uang 3, ya sudah tapi oke lah itu saya nggak mungkin minta bantuan keluarga ya. Keluarga juga lagi ngurus bapak gitu. Bapak waktu itu sakit. Nah, saya nggak terharu saya itu bukan karena ini gitu, tapi justru ketika waktu saya mau bayar gitu, sudah ada yang bayar gitu. Siapa? Ya Pak, udah ada Bu yang bayar, udah ada yang menyelesaikan gitu. Jadi bukan saya ketika cerita gini gitu ya, saya bukan merasa kemarin enggak, tapi ya Allah gitu, siapa ya kok ada gitu sampai membantu kami gitu. Sementara kami waktu itu memang pas betul-betul nggak ada uang. Salah. Lah. Mbak Fitri. Alhamdulillah sehat. Boleh diperkenalkan di sebelah Mbak. sini Ibu mungkin. Dulu suaminya sahabat saya, bahkan Yang waktu itu yang membayarkan membayari saya biaya sedang operasi. operasi. Mhm. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Doanya semua. Ini Mbak Kalau Fitri. Mbak Fitri. Ini istrinya Mas Gunjek. Mas Dan Gunjek saya itu pikir adalah seluruh orang Jogja tidak ada yang tidak kenal Mas Gunjek. Karena ya gimana yang ya, tadi di awal tadi Pak Ustadz menceritakan seorang preman. mantan preman yang saya pikir kelasnya bukan regional, nasional. Saya sama beliau itu di Blok M aja nggak pernah, mohon maaf, makan sampai bayar. Sudah ada yang bayari. Karena anak buahnya seluruh Indonesia ini ada. Ya ini kebetulan istrinya, alhamdulillah terima kasih sekali. Dan saat saya betul-betul down nggak punya apa-apa, Mas Gunjek yang bayari saya dari rumah sakit waktu itu. Boleh waktu itu cerita lengkapnya tahu Ibu Fitri? Kalau saya untuk cerita lengkapnya kurang tahu, tapi beliau pernah
menyinggung masalah itu, kan cuma bilang Pak Wijayanto lagi sakit gitu. Sakit apa? Usus buntu. Terus saya boleh ikut nengok, enggak usah, biar aku sendiri, ya sudah. Beliau orangnya selalu tertutup, memang nggak pernah cerita hal-hal yang Sampai maksudnya detil-detil gitu. nggak pernah kayak gitu. Jadi Apa yang dia lakukan tuh maksudnya di luar sepengetahuan saya dia melakukan seperti itu. Mungkin Pak Wijayanto sendiri tahu gimana beliau. Mobilnya saja saya pakai hampir 3 tahun. ini fotonya ini. Kayak siapa Pak Wid? Ini mungkin Pak Oh Ustadz ya, mau lihat. hampir seluruh orang juga tahu. Ini. Beliau almarhum ini mobilnya 3 tahun saya pakai gratis enggak. Bahkan kalau dia mau pakai pinjem ke saya mau pinjem mobilnya. Gitu. Padahal punya dia. Iya punya dia. Jangankan itu. Memang dekat sekali Pak Ustadz. Amat sangat dekat. Saya juga biasa tidur di rumah beliau. Beliau di Jakarta pun beri kontak saya di ini karena beliau senang sekali pengajian dan dia bikin masjid sampai sekarang pun punya beberapa masjid saya harus ngisi pengajian nggak boleh nolak saya karena mobilnya saya pakai itu sampai sekarang itu. Pernah jadi salah satu contoh cerita nggak untuk Oh dakwah? sering, Ustadz? karena contoh pentobatan yang luar biasa. Aha. Mas Gunjek itu orang yang mungkin kalau hampir semua orang tahanan tahulah pada masanya karena beliau cukup punya kaliber. Tetapi khiyaruhum bil jahiliyah, khiyaruhum bil Islam. Orang yang berbobot saat dia jadi preman itu ternyata menjadi berbobot juga ketika dia sudah sadar. Dan dia punya anak buah yang luar biasa dan baiknya luar biasa. Sampai sekarang pun dimodali, dikasih motor, semuanya segala macam yang saya merasakan betul. Hampir semua orang itu hormat pada beliau karena memang beliau sangat murah hati dan segala macam. Bahkan barang itu, mohon maaf, barang itu tidak ada kepemilikan dia yang saya tidak bisa pakai. Apapun, dia punya apapun bisa saya pakai. Saya butuh. Demikian juga kadang-kadang juga main, menurut saya punya ini tolong dibayarin gitu juga saya oke-oke saja. Toh biasanya saya lebih banyak ngambilnya daripada saya ngasihnya gitu ya. Luar biasanya Mas Gunjek ini punya komunitas pengajian waria-waria. Betulan Jadi ini ya? iya, waria-waria dan prostitusi. Jadi orang-orang Pasar Kembang, lokalisasi Pasar Kembang di Jogja itu, dolinya itu pengajian sebulan sekali. Iya betul. Dan dibikin oleh Mas Gunjek. Jadi kepalanya Mas Gunjek itu saya suruh ngisi pengajian memang tidak bisa menghentikan, tapi minimal mengurangi jam terbang. Minimal pas malam itu nggak bisa praktek. Karena itu. Dan sudah banyak yang bertobat lewat Mas Gunjek, lewat saya mengakhiri kegiatan PSK-nya itu. Minimal nggak nambah jumlah. Kalaulah dia itu mungkin dia nggak sadar tetapi tidak menambah jumlah. Dan Baik. almarhum memang Baik. punya itu. Baik. Baik, Pak Ustadz terima kasih. Sama-sama. Waktunya Ibu terima Ya, kasih. mohon Untuk doanya. sahabat-sahabat semua juga terima kasih. Kakak dan keluarga terima kasih. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Ustadz Wijayanto. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Satu dulu Pak Ustadz.